Pria ini baik tampan maupun kaya. Suatu hari, dia memotong semua rambutnya oleh seorang tukang cukur. Dia marah tapi tidak berani mengatakannya. Karena ini adalah Akpol, tidak ada yang peduli dengan identitasnya. Kemudian mereka ke kantin untuk makan siang. Tapi dia hanya diberi 2 sosis kecil. Dia ingin diberi 2 sosis lagi tetapi ditolak oleh staf. Ki-jun sangat marah. Tapi untungnya ada tuan muda lain yang tidak suka makan sosis. Setelah menambahkan sosis, Ki-jun langsung memakannya. Tapi dia tidak menyangka itu karena 2 sosis itu membuatnya hampir dikeluarkan dari Akpol. Hari itu, Akpol mengadakan ujian akhir. Jika dapat kembali dari puncak gunung dalam waktu 1 jam, akan diterima secara resmi di Akpol. Tapi dalam perjalanan pulang, ada insiden yang terjadi. Hae-jon tidak hati-hati jadi kakinya terluka. Dia memohon bantuan rekan satu timnya. Tetapi tidak ada yang setuju untuk membantunya karena takut tidak kembali tepat waktu. Hae-jon melihat Ki-jun lewat dan mencengkeramnya rat-rat. Lagi pula, kamu sudah makan sosis aku, kalau kamu nggak membantuku maka kamu ialah orang yang jahat. Ki-jun sangat canggung. Akhirnya, dia setuju menggendong temannya di punggungnya. Dan tidak heran jika keduanya mencapai garis finish setelah waktu yang ditentukan. Keduanya pikir mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi pelatih membuat keputusan yang tidak terduga. Dia bertanya berapa orang yang melihat rekan mereka terluka dan membawanya turun gunung. Semua orang mengangkat tangan mereka sekaligus. Pelatih melihat adegan ini, ia sangat marah. Dia segera memarahi mereka. Polisi adalah yang pertama bergegas ke dalam bahaya ketika mereka melihat orang-orang dalam kesulitan. Tetapi ketika kalian melihat rekan kalian terluka maka kalian tidak peduli. Maka kalian tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi petugas polisi, kan? Jadi seluruh tim dihukum. Hae-jon dan Ki-jun tertawa bahagia setelah lulus ujian. Mereka menjadi mahasiswa Akpol seperti yang mereka inginkan. Pada hari Natal itu, keduanya pergi ke toko internet untuk bersantai. Tetapi dalam perjalanan kembali, mereka tertarik pada seorang gadis yang cantik. Mereka memutuskan untuk bertaruh 1 kali. Jika gadis ini menoleh, mereka akan datang meminta nomor teleponnya. Untungnya gadis ini benar-benar menoleh. Pada saat itu, keduanya terkejut dan menghitung batu kertas gunting untuk melihat siapa yang akan meminta nomor teleponnya. Kemudian seorang pria memukul kepala gadis itu dengan tongkat, menyebabkan dia pingsan. Lalu dia dengan cepat menyeretnya ke mobil. 2 mahasiswa dari Akpol berdiri di belakang. Mereka bersenang-senang bermain palu dan karung. Sampai pria yang aneh membawa gadis itu pergi, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi bagaimana mereka bisa mengejar mobil? Jadi mereka segera melapor polisi. Tapi tidak ada seorang pun di kantor polisi yang memperhatikan mereka. Karena cucu seorang yang kaya hilang. Kepolisian tidak hanya menyelesaikannya sendiri. Dia bahkan meminta departemen kepolisian untuk menangani kasus ini. Jadi kasus gadis yang diculik itu harus dibiarkan nanti. Melihat konvoi polisi bergegas ke gerbang, keduanya membeku. Jika mereka tidak menyelamatkan gadis itu tepat waktu, dia akan dalam bahaya. Keduanya tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkan. Karena dosen mereka pernah mengajar. 80% penculik akan membunuh sandera dalam waktu 7 jam. Lihatlah waktu, setiap detik, setiap menit berlalu. Mereka segera kembali ke TKP. Dan menemukan kue yang dijatuhkan gadis itu. Menyentuh kuenya, masih panas. Mereka kemudian berkeliling toko kue di sisi jalan untuk menyelidiki. Akhirnya menemukan kue yang dibeli gadis itu dari pedagang kaki 5. Untungnya, mereka dapat mendengarkan tempat kerja gadis itu. Tetapi ketika mereka ke tempat itu, mereka menemukan. Ini adalah panti pijat yang tak sah. Jika AKPOLA mengetahui mereka ada di sini, mereka pasti akan dikeluarkan. Jadi Ki-jun berjaga di pintu. Dan Hae-jon masuk ke dalam untuk mencari informasi. Tapi Hae-jon belum ada pacar jadi ia gak bisa lepas dari pesona gadis ini. Dalam sekejap, tujuan datang ke sini terlupakan. Dan Ki-jun berdiri di luar sedang menggigil kedinginan. Pada saat ini, dia sangat lapar. Tapi dia tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya sendirian. Bahkan jika memberinya sosis sekarang.
Tapi cuaca sangat dingin. Semangkuk mie panas sudah cukup untuk membuat pria muda kaya terpesona. Ki-jun berlari ke kedai untuk makan semangkuk mie dengan gembira. Tapi saat ia sedang menikmati sosis, kemudian sebuah mobil polisi lewat di depannya. Dan target mobil polisi adalah panti pijat itu. Ki-jun panik, dalam keadaan darurat, dia menggoda polisi. Polisi tidak tahan, langsung menoleh mengejarnya. Karena agar mengulur lebih banyak waktu, Ki-jun mencoba berlari di setiap gang. Untungnya, saat ini, Hae-jeon telah menemukan alamat gadis itu. Tapi ketika keduanya tiba di kos gadis itu, ada seorang pria yang sangat mencurigakan. Dan di belakangnya memegang pisau kecil. Tapi kekuatan bertarung bocah ini terlalu lemah. Dia dengan cepat ditundukkan. Keduanya membaca pesannya dan mengetahui itu. Pria ini menjual gadis itu seharga 1 juta won. Keduanya buru-buru ke markas penculik. Sementara itu, gadis itu dibelah perut oleh para penculik untuk menyuntikkan obat pemisah telur. Setelah berteriak, gadis itu diedit menjadi siswi yang luar biasa dengan penampilan yang cantik. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit swasta yang tidak manusiawi. Di sana, seorang dokter kejam memanfaatkan hari libur rumah sakit untuk menjual telur wanita. Dia memuji genetika gadis ini sebagai luar biasa. Jadi, harga telur hanya beberapa ribu won, dijual ratusan ribu won. Gadis yang telurnya dirampok terkunci di kamar kumuh. Jika ia tidak patuh, ia akan dipukul secara brutal. Pada saat ini, penjahat membelah perut gadis itu. Perut gadis itu dijahit. Biasanya, seorang gadis hanya melepaskan sejumlah telur dalam sebulan. Tapi begitu penyuntikan dilakukan, jumlah telur yang dikeluarkan bisa 20 kali lipat lebih banyak. Gadis malang ini kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan telur karena luka yang terinfeksi. Jadi dia dibawa ke lokasi perdagangan yang lebih menakutkan. Dan ada 20 gadis lain yang berada dalam situasi yang sama dengan gadis ini. Karena para gadis ini kabur dari rumah, tidak ada yang melaporkan kasusnya sehingga kasusnya tidak bisa diusut. Penyelundup memanfaatkan ini untuk melanggar hukum. Tetapi melakukan hal-hal buruk pasti akan tetap ditemukan di beberapa titik. Dua mahasiswa Akpol melihat gadis yang diculik. Mereka dengan cepat mengikuti petunjuk ke markas mereka. Tapi kalian berdua tidak bisa melawan gerombolan bandit seperti itu. Aduh, kasihan. Keduanya belum menyelamatkan gadis maka mereka ditelanjangi dan terikat. Untungnya, kekuatan Ki-jun sangat bagus. Dia terbalik dan melarikan diri. Tetapi pada saat keduanya melarikan diri, jam alarm membangunkan para penyelundup. Keduanya buru-buru berlari keluar. Tepat ketika para bandit hendak mengejar mereka. Mereka melihat kantor polisi terdekat di sana. Keduanya akhirnya menghela nafas lega. Para penyelundup tidak berani mengejar lagi. Tapi hanya bisa kembali ke markas. Keduanya bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Tetapi polisi meminta mereka untuk menunjukkan dokumen dan bukti yang diperlukan. Ki-jun marah dan berdebat dengan polisi. Jadi keduanya tersingkir oleh pistol setrum. Sampai hari berikutnya, profesor sekolah muncul dan menyelamatkan keduanya. Tapi setelah 1 malam, markas bandit tadi malam sekarang kosong. Hanya ada noda darah dan beberapa obat suntikan di tanah. Ini membuat keduanya sangat kecewa. Tapi apa yang membuat keduanya lebih mengecewakan? Profesor berkata bahwa akan memakan waktu 2 minggu bagi polisi untuk menyelidiki insiden ini. Karena polisi tidak hanya mengusut 1 kasus. Dan penyelundup ini sangat licik. Mereka menggunakan plat nomor palsu. Oleh karena itu, hal yang menemukan keberadaan mereka juga sangat sulit. Profesor memperingatkan keduanya untuk tidak lagi memperhatikan kasus ini. Dan minta mereka untuk segera kembali ke sekolah. Bukan karena dia tidak punya hati. Itu karena dia takut mereka akan menyebabkan masalah dan berisiko kehilangan nyawa mereka. Tapi keduanya tetap tidak menyerah. Mereka melatih kekuatan fisik dan teknik bertarung mereka setiap hari. Untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya dengan para penyelundup. Sementara itu, mereka mendengar bahwa mantan pelatih saat ini bekerja di pusat pemantauan kamera. Mereka memohon dosen untuk menyelidiki arah mobil penyelundup. Pelatihnya juga sangat antusias. Dia begadang semalaman untuk memeriksa keberadaan mobil itu.
Dia mengetahui bahwa mobil itu akan keluar setiap akhir pekan di klinik kesuburan swasta. Anda memeriksa rumah sakit itu, seperti yang diharapkan itu terkait dengan penjahat. Besok adalah hari Sabtu, mereka langsung disergap untuk menunggu para penyelundup. Seperti yang diharapkan, mobil itu turun ke ruang bawah tanah rumah sakit. Keduanya bersenjata, dan bersiap untuk menghadapi mereka. Untungnya, hanya ada 3 penyelundup. Namun tak disangka, ada juga sekelompok penyelundup yang duduk di dalam mobil. Mereka agak takut, tetapi untuk menyelamatkan gadis, mereka hanya bisa bergegas maju. Memang, berlatih keras tidak sia-sia. Dihadapkan dengan puluhan penyelundup tetapi keduanya masih berhasil melawan. Pada akhirnya, tangan Hai John patah. Tapi untungnya mereka menang. Kemudian mereka pergi ke ruang operasi. Tapi sebelum keduanya keluar dari lift, bos gangster meninjunya ke tanah. Dia sangat kuat, jadi Ki Jun telah menarik perhatian bos gangster dan Hai John diam-diam memukulnya. Ki Jun membidik momen yang tepat dan memukul bos gangster hingga membuatnya pingsan. Kemudian segera borgol dia. Penyelundup dikalahkan. Mereka dengan lancar menyelamatkan semua gadis malang. Pada saat ini, polisi ke sana. Keduanya mengira mereka akan dipuji dan dihargai. Tapi tak disangka, ada seorang pemimpin yang ingin mengeluarkan mereka dari sekolah. Karena tindakan mereka terlalu sembrono. Kalau para mahasiswa lain meniru, maka tidak hanya tidak dapat menyelamatkan orang, tetapi juga berbahaya bagi kehidupan. Tetapi seseorang menyarankan agar mereka tetap dipuji. Pemimpin kedua belah pihak berdebat sebentar. Pada akhirnya, profesor telah membantu mereka. Dia berkata polisi harus menjadi yang pertama membantu ketika orang dalam bahaya. Tetapi jika mereka tidak menyelamatkan orang karena takut akan hukuman, maka itu tidak bertanggung jawab. Kalau begitu maka pantas dikeluarkan dari sekolah. Tak berapa lama, kita akan melihat para penjahat itu menjadi lebih jahat. Tapi tetap harus ada hukuman. Itulah 500 jam pengabdian masyarakat. Dan selesai dalam waktu 1 tahun. Akhirnya, profesor menyapa mereka dengan hormat untuk memuji keduanya. Keduanya sangat senang.